apa, atau dia udah punya bahan mau disampaikan. Atau dia terpesona ngeliat gue. Iya. Kalau gue lagi mikir ya, sebentar lagi kan kita kan mau bulan suci puasa, bulan suci Ramadan. Pastinya kan kita sebagai emak-emak itu kan harus mempersiapkan suplemen makanan yang lebih gitu kan, walaupun kita sudah terbiasa mengkonsumsi yang itu. Apakah itu cukup atau memang kita harus ada tambahan sih? Untuk puasa kan bentar lagi kita berpuasa kan? Nah sis, ayo jawab. Sebenarnya puasa nggak puasa sebenarnya perlu ya? Iya. Perlu banget. Kan kita udah biasa nih konsumsi yang subarasi, utsu kan. Nah, perlukah kita ada tambahan lagi? Maksudnya bagaimana cara pemilihan suplemen makanan yang bagus, yang dijual bebas? Apakah itu aman gitu? Kan ini semua pasti problem mak-mak nih menjelang menyambut bulan suci Ramadan. Selain kita makanan juga memang harus bagus, kita juga harus tetap kan ada tambahan itu buat anak-anak kan. Perlu nggak gitu kan? Ada tip and tricksnya nggak buat itu perlu banget pastinya gitu. Tapi di luar itu pun yang paling kita harus prepare adalah lebih ke makanan sehari-hari. Kalau gue sih gitu kan. Jadi apapun yang kita makan saat ini kondisi di luaran kita jajan kita nggak tahu apa yang misalnya di kayak tadi yang kita cerita kopi aja. Kita kopi makanya kopi saset itu paling bahaya gula ya gitu. Jadi sebisa mungkin better kita bikin kopi sendiri, kopinya sendiri, gulanya sendiri, creamernya sendiri gitu. Itu tuh akan jauh lebih baik dibandingin walaupun kita sudah tidak memakai gula ya. Ya, tapi kan kadang ada kita yang apa ada istilahnya pengen manis gitu, apalagi kita lagi kayak capek banget gitu. Nah itu mungkin ya kita sudah manis, tapi kita perlu yang manis-manis. Ya mungkin nanti pertanyaan Eka mungkin nanti kita bisa jawab ini. Mungkin kita lagi lebih baik kita bahas sekarang cerita sehari-hari deh. Gue tuh kemarin cerita gini, jadi kakak ipar gue tuh batuk, jadi kakakku cerita nih ya, dia tuh batuk semalaman itu si papi katanya batuk terus katanya semalaman ganggu banget dia bilang gitu. Nah kan dia tahu kalau istrinya itu memang konsumsi suba utsu karena memang si kakakku ada masalah kesehatan juga gitu ya. Nah dia tuh kemarin akhirnya diseduhin 4 saset dong ya, sekali minum 2 suba 2 utsu. Terus dia tanyain, "Mam, ini apa?" gitu kata si suaminya itu. Nggak ramuan papi minum aja. Coba kenapa dia ngomong gitu, dia rahasiakan karena apa katanya? Soalnya katanya kalau si Koko tahu harganya mahal suka udahlah mami aja nggak usah pakai gitu. Jadi benar-benar pengorbanan seorang suami. Skala prioritas siapa yang membutuhkan gitu. Keren banget suaminya. Dia minum 2 hari, itu badannya benar-benar enak. Yang kerasanya betul sih gitu kalau kita yang udah dibentengin sama suplemen gitu ya. Kalaupun kita misalnya ya sakit kita nggak bisa menghindar. Flu, batuk, apalagi cuaca kayak gini kita nggak bisa menghindar gitu. Setidaknya kita ikhtiar kondisi badan tuh baik gitu loh Kak. Kayak kemarin berapa kali yang gue batuk tuh benar-benar kena radang, kena tenggorokan karena kena pita suara kan, tapi nggak ada demam, nggak ada sakit badan. Dulu kerasa nggak? Jangan dulu lah, cuma teman-teman kalau lagi batuk pilek, aduh meriangnya tulang-tulang kayaknya mencopot itu rasanya gitu. Capek setiap batuk tuh kan tersiksa banget tuh. Iya benar-benar. Iya, sekarang mah udah karena kita udah terbiasa rutin minum itu nggak terasa ya capeknya ya. Betul. Berasa kayak kita tuh berasa dari dalam kerasa kayak ada punya energi gitu loh. Yang kita tuh terus bergerak itu nggak ada capeknya gitu. Dilihat aja dia sakit suara udah nggak ada, ayo kemana benar ya. Tapi emang luar biasa itu, tetapi ya itu tuh tidak instan. Kita semua berproses. Jadi misalnya kayak orang kita kalau misalnya pun sakit ya, intinya gini, gue tanya nih gitu, orang diabetes minum obat diabetes sembuhin nggak? Enggak juga sih. Enggak kan? Orang sakit darah tinggi nyembuhin darah tingginya nggak? Ya kita nggak usah sebut merek obat gitu ya misalnya, dia nyembuhin nggak? Enggak. Jadi itu hanya meredakan atau gitu. menahan gitu. Jadi mengatur supaya dia nggak mengontrol gitu. Kayak misalnya darah dia gula tuh mengontrol gula darah. Dan dia tidak menyembuhkan gitu. Jadi nggak ke sumber penyakitnya mana gitu. Jadi dia cuma meredakan gitu. Coba kita mau sakit apapun rasanya nggak amit-amit ya, kayak orang yang kanker gitu di kemoterapi,
memang dia cuma menidurkan sel kankernya kan gitu. Minimal dia tidak tumbuh dan tidak berkembang. Iya benar. Setuju nggak? Benar. Jadi makanya katanya ada masaknya berapa tahun kemudian. Kalau misalnya kita nggak ngejaga pola hidup, kayak dia bangun lagi, itu akan men-trigger lagi, dia akan bisa tumbuh lagi gitu. Si kanker itu teh, si sel-sel abnormal itu yang tidak harus tumbuh gitu. Nah mungkin tadi kembali ke suplemen apa yang baik gitu ya. Kalau menurut saya suplemen yang baik, semua sebenarnya suplemen itu baik. Tapi masalahnya karena aman setiap dia menciptakan satu produk, pasti dia udah mempertimbangkan apa manfaatnya gitu. Nah kembali lagi kebutuhan masing-masing tubuh orang berbeda. Iya. Gitu. Jadi sesuai dengan kita yang perlukan apa. Misalnya kayak kemarin pandemi, orang kan butuhnya misalnya vitamin D. Akhirnya kita cari sebenarnya itu kita bisa dapat dengan sinar matahari. Yang gratis gitu ya. Sebenarnya Allah itu sudah menciptakan semuanya ada di alam. Ya. Kalau kita batuk, orang tua zaman dulu bikin ramuan jahe digeprek pakai pala, cengkeh ya kan, rempah-rempah alami itunya herbal, jeruk nipis. Artinya semua sebenarnya di alam tuh ada gitu, udah diciptakan, udah disiapkan. Hanya mungkin kadarnya yang berbeda gitu. Kayak misalnya gini, manfaat buah tomat, sari buah tomat. Kita mungkin bahas ke produk misalnya satu Utsukushi misalnya. Satu saset itu tuh mengandung sekian banyak probiotik gitu ya. Nah itu misalnya dari buah tomat, dari buah kiwi gitu. Nah misalnya kita analoginya gini, kita misalnya harus minum atau misalnya makan tomat tuh kilo sehari, sanggup nggak? Enggak lah kan gitu. Nah sementara secara dari teknologi mereka sudah membuat itu udah mengandung berapa ribu ekstrak gitu. Itu yang bikinnya luar biasa gitu. Nah yang pastinya dibuatnya udah pasti dari alam, udah pasti organik, yang pastinya juga yang nggak boleh kita lewatkan adalah sertifikasi halal melalui BPOM gitu kan. Itu langkah-langkah yang harus kita tahu pada saat kita mau memilih suplemen atau makanan apa yang kita konsumsi. Itu kita harus lihat ingredient dasarnya, harus dilihat. Pertama gini, kalau kita konsumsinya obat-obat misalnya dalam bentuk kimia, obat-obatan, itu kan suatu waktu kita bahayanya ke ginjal kita. Oh iya, iya betul. Ginjal kita tuh kan akan mengolah lebih berat ya. Orang yang misalnya gini, orang yang sakit diabetes aja, dia minum obat itu kan akan banyak banget. Akan berujung dengan bermasalah di ginjalnya dan dia cuci darah. Itu jadi nggak selesai masalah, jadi ada masalah baru. Betul. Nah mungkin gue jadi ingat juga ya, mertuanya abangku tuh awalnya juga ada sesuatu gitu, terus dia harus cuci darah, malah dia drop gitu. Jadi kan sebenarnya tubuh kita itu nggak bisa menerima semua sekaligus gitu. Ya tapi kalau diobatin ini seringkali mungkin teman-teman dengar juga kalau misalnya dia nggak bisa dikasih obat ini karena dia akan alergi misalnya, yang paling cepat gitu. Iya betul. Aku bahkan ada teman juga misalnya minum vitamin C, C1000, nanti mungkin di beep aja. Beep. Itu tuh yang kandungannya 1000 gitu ya. Itu tuh temanku secara iklan sariawan. Vitamin C kok malah sariawan? Iya, jadi maksudnya gini, setiap orang kan kondisi tubuhnya berbeda. Nah itu tadi, kenapa kita memilih suplemen itu disesuaikan dengan kondisi tubuh kita, sesuai dengan kebutuhan. Jadi gak semerta-merta harus yang begini, misalnya mentang-mentang saya jualan produk A, saya harus memastikan dia harus minum itu, enggak juga gitu. Jadi lebih spesifik dia butuhnya apa gitu. Setuju sih gue lihat mama nih, mamaku tuh kan 89 jalan 90 nih, jalan 90. Kemarin itu yang udah lupa terus dikasih hikari. Baru kemarin kakak telepon WA, "Gema, ini mama sekarang udah mau jalan kaki, udah jauh jalan kakinya." Mama papa tuh dulu suka jalan kaki berdua, dia pasti gandengan kemana jauh loh. Rumah gue yang lama, lo bayangin dari rumah gue dia jalan kaki bisa sampai ke Cimindi, terus terus nanti dia balik lagi, atau kalau enggak dia jalan ke arah Borma situ, dia jalan papa mama tuh kalau enggak dia masuk ke gang-gang situ. Jadi tapi selama udah papa sakit dulu tuh mama papa umur juga ya, terus nggak jalan. Mama cuman dari rumah ke depan, terus habis itu
pegang mobil gerakin kaki gitu-gitu doang, enggak ini terus balik, kadang cuma duduk aja. Setelah dikasih hikari itu di samping dia memorinya jadi bagus lagi. Kemarin kakakku bilang, Gema itu mama udah jalan ke sana, udah jauh sekarang jalannya, jangan terlalu jauh loh nih, jangan dipaksa-paksa gitu. Enggak cuma sekedar sampai sana terus nanti balik lagi, mama udah ngukur badannya, kalau udah nggak kuat balik, oh ya udah. Tapi itu sesuatu banget, setelah sekian bulan itu dia nggak jalan jauh, bukan sekian bulan lagi, udah hitungan tahun kali udah ya, hitungan tahun lah, mungkin 2 tahun ke belakang ini biasanya nggak pernah diem di rumah. Dua-dua itu mama papa itu walaupun dia udah 80 tahunan itu berdua itu jalan gandengan itu pasti pergi tiap hari itu pasti jalan. Ya Allah. Tapi setelah sakit itu ya mungkin dengan umur segala macam terus habis itu sekarang jalan lagi. Seneng ya. Nah iya jadi balik lagi benar kata Siska, kalau kita mencari suplemen sesuai dengan yang kita butuhkan, sesuai dengan kebutuhan. Mungkin kita tidak butuh hikari misalnya, mungkin kita butuhnya suba usu atau mungkin yang lain apapun itu ya pasti kita udah melihat lah. Ya itu tadi apa sih yang dikandung mungkin ya kita keperluannya buat apa. Benar. Itu yang paling utama yang harus dilihat, ingredientsnya apa. Iya. Terus ngapain juga kita misalnya makan obat-obatan, misalnya makan vitamin yang dalam bentuk suplemen kapsul atau apa gitu kan. Ya itu kan kasihan ginjal kita mengolah terus gitu. Sementara mungkin manfaatnya ya kurang dibutuhkan oleh tubuh kita gitu. Ya mungkin sama dengan kayak orang yang nge-gym lah ya. Orang harus minum protein supaya dia juga itu kan sebenarnya udah ada peruntukan tujuan khususnya, oh dia minum ini buat otot misalnya gitu kan gitu. Nah tadi kembali lagi ke hikari nih. Memang si hikari itu yang pasti gini, produknya semua si AFC ini sudah teruji secara klinis. Sudah melalui tahapan uji klinis ya, itu karena ini produk dari farmasi juga, farmasi Jepang yang sudah tua di Jepang sana. Jadi itu akan jauh lebih aman karena apa? Karena sudah istilahnya udah dites ke 1000 orang yang konsumsi, itulah makanya dia sudah memiliki paten fungsi. Jadi untuk hikari itu makanya tadi bagus buat mama, buat ibu, itu karena dia adalah vitamin nutrisi buat otak, mata, syaraf. Gitu. Jadi sebenarnya kalau orang tua yang demensia kan syarafnya udah mulai terganggu gitu. Dan itu juga sebenarnya boleh diberikan buat anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti anak-anak autis gitu ya. Biar sarafnya ya. Karena itu kan ke sarafnya gitu. Jadi kemarin juga yang paling miss-nya itu operasi katarak dong. Jadi ada kebetulan memang baru dengar beritanya gitu. Si orang tuanya udah operasi katarak. 1 tahun kemudian dia operasi di Penang kalau nggak salah. 1 tahun kemudian udah mulai buram itu udah berkabut itu katanya malah. Matanya jadi katarak lagi dong. Katarak lagi. Jadi artinya gini, ya kan mungkin bisa ngulang ya. Kapanpun mungkin faktor usia lah itu kita nggak tahu juga ya. Nah itu dia bilang akhirnya dia tidak mau memutuskan operasi lagi karena sudah pernah sebelumnya. Akhirnya dia konsumsi itu rutin. Dan itu juga bagus Kak. Itu tuh baru ada perubahannya ya. Baru 3 bulan dia konsumsi itu yang rasanya katanya udah terang lagi matanya gitu. Jadi memang kembali itu karena dia udah punya paten. Jadi kalau yang kita konsumsi sesuatu yang sudah punya paten, mau nggak mau, percaya nggak percaya, selama kita menegaknya masuk ke mulut, itu akan dibawa aliran darah kemana harus diperbaiki, itu pasti bekerja patennya. Jadi intinya kesimpulannya aku pikir ya udahlah kita cukup udah itu aja ya dengan makanan yang ada di rumah, dengan 4 sehat lah 5 sempurna ya kalau kata zaman dulu mah. Suplemen makanan udah cukup ya yang kita konsumsi ya, hikari, utsu, suba ya nggak usah lagi kalau gue sih nggak cari lagi yang lain sih. Kalau gue sih nggak, karena menurut gue yang pertama di rumah dulu kita yang penting ya protein hewani nabati sudah ya, cukup, masakan udah cukup gitu kan. Toh kita baru, juga terpola ya kalau udah bulan suci mah ya, sahur sama buka kan itu udah jam-jamnya udah ini. Terus kita udah ngatur kan, misalnya harus ada protein, harus ada lemak apa gitu. Nah tapi sekarang jahatnya orang ya, buah-buahan juga kan banyaknya. Iya, sekarang disuntik. Ya Allah, katanya ya buah-buahan sekarang tuh dengan buah-buahan zaman dulu tuh beda rasanya ya. Kalau sekarang lebih manis karena itu banyak tambahan-tambahan. Makanya sebenarnya kayak orang diabetes, kalau kita pikir kan buah nggak mungkin gitu ya bisa men-trigger gula, tapi enggak juga gitu. Sekarang mah udah. Aku kemarin kan suamiku yang ikut yang program diet itu, yang ke dokter, itu ada buah yang dilarang loh.
Yeah. Buah ini hanya seminggu sekali, buah ini gak boleh tiap hari. Terus gue bilang gini, kok aneh sih? Kan buah tuh sehat ya, makanan alami yang sehat, tapi kok ini, iya Bu, kadar gulanya banyak. Aku bingung awalnya, dipikir lagi sekarang karena mungkin ada rekayasa genetik supaya tidak ada yang asam, harus manis semua. Sekarang supaya memang rasa jahatnya gitu. hadapi. Iya, betul. Sekarang semuanya direkayasa. Ngeri ya. Beruntung masih punya pohon mangga itu. Iya. Tapi saya Kapan belum kita berbuah. memanjat pohon Iya, mangga? kapan kita ngambil pohon? Memanjat balapan sama Kan itu. dia yang memanjat. Gue sih nggak mau. Balapan sama itu apa? Semut merah. Can Semut berbuah merah deh. orang. Enak Rahab banget tuh. mangganya. Itu nyaho. Luar biasa itu. Enggak, ayo dong berbuah lagi. Udah banyak yang nanyain. Kemarin iya. itu yang teman kita nanyain ya. Nanti lo pasti Asik bagi-bagi. tuh kalau udah berbuah. Gue pengen lihat dia manjat. Nah, Karunya oke, semutnya aduh parah euy. Ya, Gitu. buah-buahan biasa begitu sih. Ya, begitulah kalau kita memang, apalagi di usia ini kita harus perlu suplemen. Anak bagusnya dari muda sih, biar ketahanan tubuh itu terjaga ya. Cuma tidak ada kata terlambat kan. Iya, betul. Kalau sebelumnya kita nggak aware ya sama suplemen makanan. Jangan lupa olahraga ya, Ci. Oh iya dong, gitu jadi mah. yang Itu pasti kebutuhan. itu makanan sama olahraga itu udah pasti yang harus pertama. Olahraga itu bikin happy loh. Iya, betul. Jadi Kemarin jangan pernah terbebani dengan olahraga. Iya. Kemarin tuh aku ketemu kakek-kakek. Dia dari Denmark. Dia dari Denmark, dia cerita, kalian dari mana? Indonesia, ngobrol-ngobrol sama anak-anak. Terus dia tanya, dia usianya 8, dia tanya, kan aku tanya berapa tahun umurnya, dia bilang, coba tebak. Gua nebaknya 65. Pokoknya yang paling gede tuh nebak tuh si Naswa 74. Dia langsung gitu. Terus dia bilang, saya 80 berapa ya? 87 apa? Sekarang. Gue bingung, kata gitu. Emang segitu? Iya, dia bilang. Terus dia pergi sendiri. Dia pergi sendiri. Kopernya gede, dia ngangkat kopernya. Wah gila. Terus akhirnya gue penasaran ya. Dia cerita bahwa dia suka keliling dunia. Semua Asia saya sudah iniin. Saya udah ke Eropa, pokoknya dicerita. Terus gue tanya, kuat gak sih dengan membawa koper gede, terus sendirian gitu kan, dengan usia segitu? Saya sehat katanya. Istrinya udah meninggal jadi dia pergi terus. Saya sehat. Terus dia bilang, harus tahu ya, saya setiap hari jalan atau bersepeda 1,5 jam. Dan saya tidak pernah absen itu. Jadi saya pergi kemanapun saya sehat, saya kuat. Sebetulnya murah ya itu olahraga jalan pagi ya. Iya, jalan. Iya, Hmm. olahraga paling murah. Dia jalan pagi dan sepeda. Pokoknya setiap hari harus 1,5 jam dia bilang. Dan saya jadi kuat. Saya bawa sendiri. Saya tidak pernah dia nggak pernah ngajak-ngajak orang. Kecuali kalau ada yang mau ikut ya ayo sekalian. Tapi dia pasti traveling sendiri. Wah keren banget, 80 sekian. Terus dia bilang, dia bilang ke Gemma, dia bilang, kamu harus olahraga setiap hari, itu perlu 1,5 jam. Dia bilang, oh iya oke. Dan dia itu pola makan sehat ya, biasa lah, pasti mereka pola makan sehat ya. Jadi bener kata lu sis, olahraga kan membawa bahagia kan. Olahraga, jadi kita suplemen makanan segala macam. Itu hanya sebagai pendukung sih gitu kan. Iya betul. Tapi tetap diperlukan karena memang kondisi zaman sekarang ini makanan yang tadi itu kan udah banyak makanan gak sehat, buah-buahan gak sehat gitu. Nah kalau misalnya kita olahraga, mau berapapun waktunya, misalnya nih harus misalnya jalan 10 kilo, 5 kilo, itu tuh sebenarnya tergantung lagi orangnya. Yang penting mulai aja dulu. Jadi misalnya 5 kilonya, larinya 5 kilonya Eka, 10 kilonya aku, 15 kilonya Gemma, itu mungkin akan berbeda gitu. Atau terhadap mungkin, tubuhnya masing-masing ya. Gitu. Jadi nggak usah ngelihat kayak misalnya teman-teman nge-gymnya berapa lama gitu. Sesuai dengan kemampuan. Aja gitu. Iya, Makanya betul. kita juga kan apa-apa tuh ya udah, tapi nanti bertahap gitu. Nanti itu bisa naik. Itu yang bikin kita semakin lama makin kuat. Nah ini lucu. Gue kemarin kan bukan nge-gym, awal nge-gym. Itu kan diukur, ditimbang kan. BMI-nya berapa? Ototnya berapa? Fatnya berapa? Ada kemajuan nih, kelihatannya nih. Seneng gitu. Enggak, maksudnya gini, gue sama temen ya berdua. Kan dia ngasih kan listnya. Karena apa videoin terus aku nyatet berapa. Lumayan juga ya, gue bagus juga gitu. Misalnya kalau otot berarti lebih besar, kalau fat lebih kecil gitu.
ya agak bersyukur juga sih gitu Kak. Jadi itu kan misalnya gini yang kelihatan apa otot kaki jauh lebih banyak dibandingin otot tangan. Kan aku emang lemah di tangan ya, kalau disuruh push up segalanya tuh agak nggak kuat gitu, tapi kalau kaki tuh kuat gitu. Ya itu mungkin karena selama ini kan kayak lari, kayak jalan gitu. Iya, keren tuh. Ya nggak apa-apa, berapapun menurutku tuh harus dilatih. Mau sedikit apapun konsisten ya. Betul, itu yang penting, konsisten. Benar. Konsisten. Aku jadi nggak enak hati nih. Jalan pagi aja pokoknya. Aduh, please. Gue tanya ke si kakek-kakek itu, kapan kamu mulai jalan pagi itu? Ya sekitar usia 50 tahun. Kata dia. Sebenarnya udah terlambat terus, kan? Iya, tapi dia nggak ada masih terlambat. kuat. Makanya gue surprise saya juga bilangin, gue kagak telat. Oh sebenarnya itu pembelaan diri benar baru gue mau ngomong. Gue penasaran dengan dia kapan mulai konsisten gitu kan? Jadi apakah dia dari usia muda gitu? Tujuan gue juga kan ada anak-anak dengerin ya, mereka juga olahraga. Karena anak gue kan pemalas olahraga semua. Mager banget. Terus gue tanya kapan mulai, ya sekitar umur 50 tahun dia. Tidak ada kata terlambat. Gue tidak terlambat teman. Jadi jangan khawatir, semua harus bergerak. Gue ngomong kayak gini habis itu Gua mager di rumah. Karena punya jadwal kan lo kan. Maksudnya Mas tuh berangkat 2 minggu misalnya gitu. Selama 2 minggu manfaatin. Tapi dia mager kan. Jadi kan kalau kita mah keluar pagi tuh terpaksa harus nganterin anak sekolah. Nah, itu dia. Kalau dia kan udah gede anaknya. Jadi itu alasan pembenaran dia untuk mager tuh kayak gitu. Udah enggak usah ngomong gitu, dia merasa terbela. Tapi sumpah dulu kan, maksudnya semangat pergi itu sambil nganter anak-anak. Iya, kalau kita kan masih ada rutinitas itu. Iya, sekarang anak-anak udah pergi sendiri-sendiri kan. Terus gue kan ngapain? Terus masa gue pergi ngebayang, gue kan ngeliat lu kan kemarin bikin di TikTok dan segala macem. Gue bilang, ya si Siska mah enak udah sambil nganter anak dia. Gue ngebayang pergi aja terus balik lagi cuma buat olahraga doang. Baliknya nyetir udah pegel-pegel, aduh udah kelas dulu. Padahal di sini juga dia bisa loh, ada tempat. Itu dulu kan kondisi rumahnya dia ini, sekarang ini kondisi rumahnya udah nyaman, ada tempat olahraga, orang jauh-jauh datang ke sini buat jalan pagi. Lah dia alasan apa lagi coba? Iya emang. Butuh temen. Yang paling berat itu adalah satu, melawan diri sendiri. Oh nih kan. Perlu temen. Tetangga kan banyak. Alasan apa lagi ya selain mager? Ya itu sih. Semua udah dimudahkan, Bu. Iya. Menjas dia. Enggak dong. Aduh. Semangat. padahal itu sekalian ngingetin diri sendiri sih. Itu mah ngomong buat diri sendiri sebenarnya. Aku juga nggak rutin gitu. Iya sih. Kalau pas kebenaran memang ada waktu luang aja di pagi gue olahraga, jalan pagi maksudnya. Iya benar. Kalau enggak mah ya sama aja. Sementara kan kita misalkan harus ada acara olahraga dulu, malas amat gitu kan, keringetan gitu kan, waktunya mepet. Gak berlaku gitu. buat dia. Kalau gue nggak ada acara juga nggak olahraga sih. Kemarin tuh beneran pagi kan ketemuan sama temen-temen tuh gara-gara ngebahas yang mau ke Jakarta mau ada nikahan. Terus udah gitu mau jemput jam 3, sekarang masih jam 1. Cepet lah, ganti baju, berangkat langsung. Tuh. Jadi bener-bener asli cuma 2 jam gitu, udah ganti baju guyuran gitu, ganti baju jemput adek. Ini juga nanti niatnya mau sih sebelum. Kayaknya gue punya anak lagi deh, satu lagi. Ayo. Anak lu udah rada gede bisa antar sekolah, lu udah nini banget. Terus gue mau nge-gym nih, gue mikir 5 kali. Minta buru-buru punya cucu. Alasan nanti ituin cucu, enggak ada waktu cucu ini yang nggak mau diem. Iya Dasarnya benar. manusia ya, ada aja selalu pembenaran Untuk sesuatu. Jadi intinya adalah selama kita menjalankan ibadah puasa ini, kita udah konsumsi makanan sehat di rumah dan suplemen makanan yang udah biasa kita konsumsi. Jadi tidak perlu ada lagi tambahan Yes. beli Tapi di nggak luar cuman- yang tidak nggak jelas cuman gitu puasa, kan. say. Enggak, maksudnya kan tadi aku bilang ini kan bulan puasa Oh, nih, persiapan kita puasa. ada tambahan Iya. perlu tambahan lagi nggak usah gitu kan, yang biasa kita konsumsi. Iya, Ternyata setelah pemaparan dari Ibu Siska itu aja udah cukup kan, Hikari Utsusuba itu udah cukup, kayaknya udah nggak usah lagi ya. Mungkin yang bisa sharing juga Kak waktu waktu Denis. Oh DB iya, ya, waktu itu. DB itu dulu. Membantu banget. Jadi gini, maksudnya di sini kita harus bisa membedakan apa sih bedanya obat sama suplemen gitu Iya, kan. iya. Karena kan kalau misalnya obat tuh diberikan pada saat orang tuh sudah sakit. Sakit, Sementara suplemen itu preventif lah. preventif. Bisa dilakukan preventif atau dia bisa dilakukan paralel dengan pada saat pengobatan, Iya. karena dia akan mensupport gitu. Jadi si obat-obatan akan berjalan dengan baik gitu. Itu aja sih intinya.
Jadi begitu? Perlu ini garis bawahi. Jadi begitu. Terima kasih Ibu Siska pencerahannya. Terima kasih Ibu Gema atas pengakuannya yang malas mageran. Aku nggak jadi ngomong, aku diam aja. Jadi sekarang ayo semangat. Malu. Ayo semangat jalan pagi. Masa sama kalah sama. Tapi hari tadi aku jalan pagi. Oh iya. Sebenarnya udah berapa waktu jalan pagi. Tapi kan aku kemarin pergi udah berapa lama tuh enggak terus. Kan udah jalan di sana. Iya, enggak cuma tadi kan tuh pakai gue sana malas, plus gue jalan. mager banget. Kemarin kan karena baru datang banget gue tidur asli kan. Terus tadi pagi tuh gue udah males banget. Aduh, gue mager banget. Yang gue pikirin apa sih aki-aki bilang sama gue jalan 1,5 jam. Era aku jeung aki-aki. Iya bener. Yang gue pikirin aki-aki karena gini, bener yang gue pikir gini. Gue nggak mau sakit tua. Mudah-mudahan jangan sampai ya Allah jangan sampai tua itu tuh sakit-sakitan. Jadi pada sakit-sakit itu gue seneng banget. Gue pengen sehat tapi gue males bergerak ya Allah. Gue bolak-balik udah jam dari bolak-balik wasting time pada keluar tuh lihat mak ini. Iya bener udah 6.30 udah apa udah bangun cepet bangun. Terus gue bangun ganti baju gue pergi. Terus gue bangga sama diri gue sendiri. Bisa mengalahkan gue bisa kemageran mengalahkan kemalasan gue. Terus gue akhirnya bergerak alhamdulillah. Tapi udah memang ya. Jalan. Tapi udah memang kalau memang udah males mager banget ya memang pengorbanannya besar untuk bergerak gitu kan. Sebenarnya yang paling berat itu buat gue tuh melawan diri. Iya. Dulu tuh gue rajin banget, terus habis itu gue sampai malas banget, terus rajin lagi, terus malas kayak gitu terus. Iya, itu itu segala sesuatu itu untuk menumbuhkan konsisten itu PR-nya luar biasa apapun itu. Apalagi dengan keadaan yang istilahnya Unima udah istilahnya nggak ada tanggung jawab untuk ngantar anak sekolah, yang betul-betul mager tuh ya memang ngapain ini cuma buat olahraga aja gitu. Tapi ada titik jenuh juga pastinya. Karena jenuh nggak tahu mau ngapa-ngapain. Nah jadi emang harus melakukan sesuatu itu kegiatan yang positif lah gitu. Jadi sekarang gue planningin gue apa coba? Gue mau bikin gue ketawa daily activities yang harus gue lakukan yang wajib. Gue udah mikir di kepala gue ada berapa itu 4 kalau nggak salah gue olahraga. Bu, kontainer ya Bu ya, catat ya Bu ya, olahraga terus apa lagi ya? Nggak tahu deh. Setoran yang kemarin mana ya? Setoran kan sebelumnya kan kita udah ada ini loh bikin apa? Iya mau bikin jalan. Tapi gue jalan waktu itu. Udah, cuma berapa lama konsisten Bu? Iya, gue waktu itu sebulan lah konsisten. Terus habis itu gue berhenti lagi. Dan gue sebenarnya tuh kalau udah datang suami gue dia masih bergerak kan, gue juga nggak bergerak kan. Oh, iya, okay. Dan dia bergerak kan dia golf. Dia pergi golf ya gue udah males kan. Nah Mas kalau dia datang racun datang. Jangan nyalain Mas golf, Uni jalan. Ya kan siang dia golfnya. Ketemu di gym. Oke. Ayo nge-gym bareng kayak. Tapi gue ngeliat dia nge-gym pengen banget loh. Karena kan gue dulu nge-gym. Tapi ada nggak sih gym yang lagi. ada laki-lakinya itu laki-laki. Tapi itu banyak cowok yang kayak nah, gitu. itu Atau campur sih. Campur, tapi banyak mana? Cari dong. Banyak cewek. Cari dong yang ada cowoknya. Laki gue nggak ngizinin nih. Kan ada. Ada ya. Udah itu jangan disebutin, kita panjang nanti. Ada, tapi panjang nanti gue ceritanya. Oh iya, oke. Iya sih, tapi gue juga pengen gym. Nah, nanti kalau udah jadi kelas terus ini aja kita nge-gym berdua. Oke. Kita cari PT-nya. Oke. Sekian teman-teman. Semangat. Ayo semangat. Semua yang pemalas kayak gue ya. Ayo kita melawan diri kita. Susah, sumpah nggak bohong gue. Susah. Jangankan yang kayak gini, aku juga ada yang masa kayak gitu game. Yang kayak kayaknya malas ya hari ini mau ngapain gitu. Cuman udah ayo bangun. Hayo bisa. Gitu. Oh gitu. Kalau gue didukung sama suami gue yang memang masih seneng olahraga. Dia mau rutin banget. Cuma guanya ya kalau udah mager ya mager. Ayo. Terus aku tuh ada saat irinya begini, pas suamiku tuh kemarin tuh kan dia tuh ternyata kalau punya hobi tuh dia sekonsisten itu. Jadi dia kalau udah golf tuh dia mau subuh jam 5 dia udah pergi kan. Terus kemarin dia punya hobi baru, pingpong. Dia tau nggak? Jadi tempat dia pingpong tuh ternyata kayak masuk gang gitu susah mobil. Dia dari rumah ngegojek, lu bayangin ke Cicahem situ. Kayak rumah gue ke Cicahem, dia ngegojek sumpah. Ke kantor laki gue nanti kita ngobrol. Lagi gue di kantor ada tempat pingpong. Oh iya sih kata. Jadi gue lihat, jadi yang bikin gue agak tersadarkan juga kemarin itu adalah ngelihat gimana dia gila sebegitunya ya dia niatnya. Terus gue mikir hobi gue apa ya? Padahal bisa ngikut golf juga loh. Keren loh. Aku tuh sempet golf. Cuman kan males. Bukan males mahal. Aku sempat sih sebenarnya gue sempat golf dulu waktu itu. Sempat yang ini nempak golf gitu kan. Bukan nempak emas.
udah itu mah tiap hari. Jadi cuman gue mikir abis itu tuh males gue pergi. Terus abis itu pada saat gue mau driving sama Mas, ada yang ngajak game kafe yuk, hayu. Aduh itu dia si setan di Rojim ini banyak bener. Tapi emang sih, ayolah yang pemalas lah. Mari kita bergerak. Ayo di usia kita yang udah tidak muda lagi, minimal gini deh prinsipnya yang harus kita terapin. Kalau gue secara pribadi gitu, mikir kita tuanya nggak mau ngerepotin anak-anak cucu. Iya betul. Karena kalau misalnya kita ringkih, sakit-sakitan, amit-amit lah ya gitu, yang semuanya ada masanya sih, semua udah dicatat sama Allah gitu ya. Tapi minimal kita udah jaga dulu lah gitu. Tapi kan ada ikhtiar di situ. Apapun kalau takdir kan masih bisa dirubah dengan ikhtiar kita. Jadi semua bisa berubah lah. Aduh, gua ngomong doang. Iya, gua coba. Kalau dia lagi inget, iya gue teorinya jago gitu. Sumpah bener. Semangat, ayo semangat. Suplemen olahraga bergerak. Jangan lupa bahagia. Oh iya, Nah, bahagia. itu kunci pertama. Kuncinya. Oke. Oke. Dadah.